Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa dalam kasih, sukacita dan berkat Tuhan. Dalam Injil Lukas pasal 7 ayat 13-14 tertulis, "Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, 'Jangan menangis.' Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, 'Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah.'" Saudara yang dikasihi Tuhan, Gen Z atau Generation Z adalah generasi yang lahir antara tahun 1997 sampai 2012, yang berarti sekarang ini usianya sekitar 12 sampai 27 tahun. Gen Z seringkali disebut sebagai generasi stroberi yang kelihatannya eksotis tapi mudah hancur apabila ditekan. Gen Z dikatakan sebagai generasi yang tidak kuat dalam menghadapi berbagai tantangan dan tekanan yang ada. Selain disebut sebagai generasi stroberi, Gen Z juga seringkali dicap sebagai generasi yang hilang, disebabkan karena banyaknya dari mereka yang kesulitan dalam menemukan tempat mereka di dunia ini. Data dari Survei Kesehatan Indonesia menyebutkan bahwa penduduk yang mempunyai pikiran ingin mengakhiri hidup yang tertinggi ada di usia 15-24 tahun. Dan ini berarti ada di rentang generasi Z. Walaupun dunia menyatakan Gen Z sebagai generasi yang hilang, generasi stroberi, dan generasi dengan tingkat ketahanan mental yang rendah, tapi Tuhan hendak menyatakan kepada semua orang, khususnya kepada Generation Z, bahwa saudara dikasihi Tuhan, saudara kuat, saudara bisa menghadapi semua, dan saudara bangkit serta berkemenangan dengan kuasa Tuhan. Kita perhatikan di sini dalam Lukas 7 ayat 13-14, Tuhan Yesus pada saat itu sedang berada di sebuah kota yang bernama Nain, dan murid-muridnya bersama-sama dengan dia, dan orang-orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Di dekat pintu gerbang kota ada orang mati yang diusung keluar. Yang mati itu adalah anak laki-laki, seorang muda, anak tunggal dari ibunya yang sudah janda. Melihat janda itu, hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan. Dan ia katakan, "Jangan menangis." Lalu Tuhan Yesus melakukan satu perkara yang tidak diduga oleh ibu dari anak muda yang mati ini. Dan tidak diduga juga oleh banyak orang yang sedang bersama-sama pada saat itu. Tuhan Yesus berkata kepada anak muda ini, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah anak muda itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini kuasa Tuhan mengalahkan kematian. Kuasa Tuhan sanggup membangkitkan dan menghidupkan. Secara rohani, ayat ini berbicara kepada setiap kita bahwa kuasa Tuhan dapat bekerja dalam kehidupan setiap anak-anak muda, setiap saudara, baik Generation Z ataupun generasi sebelumnya. Berapapun umur saudara saat ini, saudara adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan dan sanggup dibangkitkan oleh Tuhan dengan kuasa-Nya untuk menjadikan saudara hidup kembali dalam kebenaran, dalam kasih, dalam cinta akan Tuhan, dalam terang yang menerangi kegelapan dunia ini. Ada begitu banyak generasi muda yang terhilang dan jauh dari Tuhan, hidup dalam dosa, hidup dalam pergaulan bebas, hidup dalam ketidakbenaran. Tapi ketahuilah saudara, Tuhan mengasihi dan Tuhan mau membangkitkan setiap saudara yang sedang terhilang, yang sedang dalam tekanan, yang sedang dalam pikiran putus asa.
dan terpuruk dalam berbagai persoalan. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mau membangkitkan dan menghidupkan saudara kembali. Jangan biarkan dirimu dicap sebagai generasi yang hilang, generasi stroberi, ataupun generasi yang negatif lainnya. Mari bangkit, sebab kuasa kebangkitan itu Tuhan berikan dalam kehidupan saudara. Saudara mampu untuk hidup dalam kebenaran dan dalam terang kasih Tuhan. Jangan biarkan saudara hanyut dalam arus dunia ini yang membawa kepada kebinasaan. Tapi mari ikuti arus kebenaran firman Tuhan yang membawa kepada kehidupan. Dalam Yesaya 60 ayat yang pertama tertulis, "Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu." Mari bangkit anak-anak muda, bangkit saudara. Jangan biarkan dosa menguasai hidupmu. Jangan biarkan keputusasaan menguasai pikiranmu. Bangkitlah karena ada Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan, harapan, dan kehidupan bagi saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, memberikan kami semua kekuatan, sukacita dan harapan. Ada kuasa kebangkitan di dalam Engkau Tuhan Yesus. Engkau mengasihi setiap orang, termasuk generasi muda yang seringkali dicap saat ini sebagai generasi yang hilang, generasi stroberi yang tidak tahan dengan tekanan dan persoalan. Tapi kami percaya oleh kuasa firman-Mu, setiap generation Z, setiap anak-anak muda yang ada di Indonesia maupun di berbagai wilayah di dunia ini dapat dibangkitkan oleh kuasa Tuhan yang memberikan kemenangan. Saat ini kami proklamirkan kebangkitan anak-anak muda. Kuasa kebangkitan menjamah setiap hati anak-anak muda, sehingga tidak lagi mati secara rohani, tapi hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas setiap orang, terlebih khusus generasi muda, supaya kebangkitan dan kebangunan rohani terjadi di mana-mana, di Indonesia dan di bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan melihat karya kebangunan rohani atas anak-anak muda terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua, dan kasih karunia Tuhan berlimpah atas saudara. Haleluya.